Oke, assalamualaikum. Balik meneh neng opini Muklis. Kali ini saya akan mengulas mengenai hal yang baru viral di baru-baru ini mengenai film Tilik. Film Tilik ini sendiri dirancang dari Rafatsa Film. Dia itu menampilkan banyak sekali film, nggak cuma Tilik sebenarnya yang ngehits, contohnya Lemantun, terus ada lagi apa ya, Natal kalau nggak salah, terus Natal, Lemantun, Anak Lanang, itu emang genrenya film-film pendek semua dan menurutku bagus-bagus semua dari Rafatsa Film sendiri, keren itu. Untuk kali ini, untuk filmnya sendiri yang mau kita review mengenai Tilik. Tilik ini sendiri menjadi film pemenang Film Maya 2018. Jadi sebenarnya ini filmnya udah ada di 2018. Terus menjadi official selection Jogja Netpack Asia Film. Terus kemudian juga official selection dari Cinema Amsterdam 2019. Emang luar biasa, ini dapat penghargaan banyak dari filmnya ini sendiri. Terus kemudian mengenai alur cerita ya, kalau teman-teman ada yang dari bukan dari golongan orang-orang Jawa, karena film ini dari genrenya atau kalimat-kalimat yang digunakan adalah dalam bahasa Jawa. Jadi saya akan mengutarakan atau memberi sedikit mengenai alurnya. Alurnya sendiri itu dari kebiasaan orang-orang Jawa ya, ketika mau menjenguk saudara atau tetangga yang lagi sakit, itu biasanya tradisi orang-orang yang ada di gunung atau di daerah-daerah terpencil itu pasti mereka selalu menjenguknya itu secara bersamaan. Itu masih terjadi di kampung-kampung di daerah Jawa Tengah, itu masih banyak sekali, dan mereka selalu datang bersamaan itu nyewa mobil. Kalau nggak ada mobil ya biasanya pickup ataupun truk. Terus kemudian mereka itu biasanya patungan untuk ya istilahnya itu nyumbang lah, atau ngasih sedikit bantuan buat yang lagi dirawat. Hanya mereka patungan, terus kemudian nyewa truk, mereka naik bareng-bareng di bak terbuka dari truk tersebut. Itu sangat realistis, nggak dibuat-buat, emang seperti itu kondisinya. Terus biasanya juga kalau di perjalanan itu kan, kalau komunitas ibu-ibu kan biasanya kan juga rasan-rasan, kalau dalam bahasa Jawa itu rasan-rasan, merenengi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya gosip lah. Itu sangat realistis. Lalu kemudian di alurnya sendiri, karakter utama itu kan, kalau saya menilai karakter utamanya itu si Dian. Jadi film ini itu bersudut pemain utamanya itu di luar dari cerita. Jadi pemeran utamanya itu disebut dia atau tokoh ketiga di luar cerita. Soalnya filmnya ini sudutnya itu ke Butejo yang sekarang menjadi viral. Sebenarnya tokoh utamanya itu Dian, karena Dian memiliki karakter yang seperti itu, terus digosipin sama Bu Tejo. Alur ceritanya sendiri, Dian di kampung seperti itu, seperti yang digosipkan si Bu Tejo, membentuk sebuah alur di desanya, terus kemudian digosipkan oleh Bu Tejo. Nah, si Dian ini kalau melihat dari filmnya itu, dia cuma lulusan SMA tapi glamor, karena dia berpacaran sama mantan lurah. Kalau menurutku ya,
mantan lurah. Nah, lurahnya itu sendiri, bu lurahnya itu sudah cerai dan sekarang sakit-sakitan. Kenapa Bu Tejo seperti itu berani menjelek-jelekkan Dian? Karena di image-nya Bu Tejo itu kan dia kan menganggap Dian itu suka sama anaknya Bu Lurah. Kalau anaknya Bu Lurah ini itu terlihat jelek oleh masyarakat, maka si karakter Bu Lurah ini juga terlihat jelek oleh masyarakat. Jadi penilaiannya sama masyarakat bahwa lurah sekarang itu tuh karakternya jelek. Dan itu doktrin yang mau disampaikan Bu Tejo. Soalnya Bu Tejo atau suaminya atau Pak Tejo ini beringinan untuk tahun depan mau jadi lurah. Jadi dia itu modusnya itu untuk menjelek-jelekan lurah yang sekarang. Makanya dia tega sekali memfitnah, bukan memfitnah sih, tapi emang benar seperti itu kejadiannya. Nah, gimana lagi kan ya? Terus Bunding sendiri sebenarnya kan dia selalu berpikiran positif, tapi di balik itu semua ternyata dia masih saudara sama si Dian. Namanya saudara kan nggak mungkin kan tega saudaranya sendiri dijelek-jelekin, dikata-katain. Makanya dia selalu berpikir positif terhadap si Dian. Untuk pengkarakterannya, karakter atau tokoh-tokoh di dalam film itu yang paling bikin berkesan karena kualitas acting dari Bu Tejo kelihatan natural sekali. Karakter Bu Tejo ini sebenarnya ya tukang gosip, tapi dia juga pintar, soalnya dia gosip berdasarkan dari fakta di internet, di Facebook atau di yang lainnya. Jadi nggak cuma sekedar omong doang, yang berdasarkan fakta. Bahkan ada adegan kasus muntah-muntah, itu mungkin kan juga bisa diartikan Dian pernah hamil. Terus ada juga yang adegan ini memfitnah kalau Dian itu pakai susu. Nah, itu yang sedikit nggak masuk akal sih, sedikit berlebihan fitnahnya karena tidak bisa dibuktikan secara logis. Jadi karakternya Bu Tejo itu ya menurutku ya dia bagus sih. Bagus dalam hal menyebar gosip, tapi dia juga cross check kebenarannya. Sebenarnya juga pakai ilmu cocokologi, tapi dia terlalu alay atau terlalu berlebihan ketika dia sampai mengutarakan bahwa Dian itu pakai susu. Nah itu udah nggak bener. Kalau fakta-fakta yang lainnya mengenai Dian jalan sama orang yang lebih tua, terus dia pernah muntah-muntah, itu masih bisa di logika. Tapi ketika dia sampai mengutarakan bahwa Dian itu pakai susu, itu udah nggak masuk. Dia terlalu menjelek-jelekan sih. Terus kemudian karakter yang berikutnya itu ada yang namanya Yuning. Yuningnya selalu berpikir positive thinking sih. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu cross check kebenaran, walaupun di media itu udah benar, tapi kita perlu cek apakah itu hoax atau enggak. Tapi pola pikir atau konsep berpikirnya Bu Ning ini bagus sekali, yaitu positive thinking. Dia selalu mengambil sisi positif dari sebuah kenegatifan seseorang. Pola pikirnya ya bagus, tapi ya jeleknya ya ternyata dia adalah saudara dari Bu
Sidian. Jadi wajar kalau dia itu selalu berpikir positive thinking karena masih saudara. Coba kalau dia itu orang lain, mungkin nggak tahu juga. Terus yang ketiga itu ada Yusan, Yutri. Itu sebenarnya tokoh pelengkap ya di dalam bak truknya itu. Ya cuma nambah-nambahi lah, kompor lah, bisa bilang seperti itu. Tidak ada inisiatif, ya follower lah dia itu. Nah, ya. Terus karakter si Dian ini sebenarnya banyak orang yang memandang Dian itu negatif, karakter yang negatif. Karena dia ini apa namanya? Jadi pelakor dari keluarganya Bu Lurah. Tapi ya namanya pelakor kan nggak semuanya disalahkan pelakor kan ya. Kenapa kok yang cowok itu juga mau ya? Ini kan di situ kan ya. Titiknya permasalahan. Nah, pesan yang bisa disampaikan dari film ini itu pertama itu mengenai media sosial ya. Jadi dari berita-berita yang ada di media sosial ini kita wajib cross check kebenarannya sebelum kita menyampaikan ke orang lain. Dan selalu berpikir positive thinking terhadap sebuah kejadian atau sebuah gosip. Itu aja sih kalau pesan dan kesannya. Tapi sebenarnya juga ada hubungannya sama politik sih. Dia zaman dulu waktu isu-isunya pemilu Jokowi sama Prabowo itu kan juga netizen kan juga saling serang menyerang. Kalau kita bisa analisa itu setiap orang yang menyerang Jokowi itu adalah pendukungnya Prabowo. Setiap orang yang menyerang Prabowo itu adalah pendukungnya Jokowi. Tapi kenapa kok orang ini saling menyerang? Karena mereka itu terlalu fanatik seperti di film Tile ini. Ternyata Yuning kenapa dia selalu berpikir positif thinking? Karena dia masih keluarga sama si Dian. Kenapa kok Bu Tejo ini selalu menggosipkan atau menjelek-jelekan si Dian? Karena dia pengen posisi suaminya itu jadi lurah, menggantikan lurah yang sekarang. Seperti itu. Begitu juga dengan politik. Kenapa kok ada orang yang begitu fanatik terhadap Prabowo sehingga selalu menjelek-jelekan Jokowi? Mungkin juga seperti itu orang-orang yang seperti itu yang terlalu fanatik itu mungkin di masa lalunya itu memiliki apa ya? Trauma batin atau gimana, atau ada mantan pacarnya yang atau keluarga selingkuhannya itu yang pendukung Jokowi, terus dia masih mangkel atau masih jengkel sama orang tersebut, akhirnya dia haluannya ke Prabowo, terus sekarang menjelek-jelekan Jokowi atau seperti itu kan. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi nggak melulu yang dijelek-jelekan atau yang dibagus-baguskan itu pemimpin kita itu karena memang karakternya dia. Enggak. Mungkin ibaratnya gini ya, misalnya Jokowi itu jelek, gini. Enggak selalu orang yang mengatakan Jokowi itu jelek itu sebenarnya dia itu tahu kalau Jokowi itu benar-benar jelek. Mungkin dia ada trauma batin di masa lampaunya yang mengatakan bahwa timnya Jokowi ini jelek. Jadi sebagus-bagusnya dia kerja, tetap aja di mata dia itu tetap tidak bagus. Gitu aja opini dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.